Doa sebelum belajar. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina min khajaini rahmatika ya arhamar rahimin. Pada pembelajaran hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Media cetak mengandung berbagai informasi. Untuk dapat menjelaskan isi teks di dalam media cetak, maka ada langkah-langkah bagaimana menemukan informasi penting pada media cetak. Yang pertama adalah perhatikan judul teks dalam media cetak tersebut. Yang kedua, bacalah teks dengan seksama. Yang ketiga, temukan informasi penting beserta kata kunci dalam setiap paragraf. Yang keempat, pahami setiap informasi penting. Dan yang kelima, tuliskan kembali informasi penting dan kata kunci tersebut. Sebuah teks, termasuk teks media cetak, memiliki pokok pikiran di dalamnya. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Informasi penting dari suatu teks dapat diuraikan menggunakan peta konsep dan diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kita harus menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks, maka kita dapat membuat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya sebagai berikut. Apa? Siapa? Di mana? Kapan? Mengapa? Dan bagaimana? Untuk memahaminya, sekarang Ananda buka buku paket Pupena jilid 5C halaman 43. Di sana ada contoh bacaan yang berjudul Tungku Jimat. Mari kita baca bersama-sama. Bagaimana? Apakah Ananda sudah membaca bacaan yang berjudul Tungku Jimat? Coba perhatikan kembali, dibuka lagi buku paket halaman 43. Dengarkan penjelasan dari Ibu. Ada berapa paragraf pada bacaan tersebut? Ada 2 kan? Nah, kita akan uraikan 2 pokok pikiran pada setiap paragrafnya. Kita mulai dengan paragraf yang pertama. Coba dilihat di paragraf pertama di bagian awal kalimatnya ya. Ini di awalnya ada tulisan Tungku buatan Supriyanto diberi nama Tungku Jimat. Nah, itu merupakan pokok pikiran paragraf pertama karena berada di awal paragraf ya. Kemudian kita bisa mempergunakan daftar tanya dengan menggunakan kata tanya. Kita menggunakan kata tanya yang sesuai dengan paragraf pertama. Yang pertama kita gunakan kata tanya apa. Pertanyaannya adalah, apa kepanjangan dari kata jimat? Di sini adakah jawabannya? Ya, jawabannya adalah energi jimat. Jadi untuk membuat pertanyaan itu harus ada jawabannya ya. Di sini untuk membuat pertanyaan di paragraf pertama maka harus ada jawaban juga di paragraf pertama. Selain kata tanya apa, kita bisa juga mempergunakan kata tanya siapa. Pertanyaannya adalah siapa yang membuat Tungku Jimat? Apakah ada di sini jawabannya? Ya, jawabannya adalah Supriyanto.
Nah, apakah ada lagi pertanyaannya? Kalau dirasa cukup, tidak ada, maka kita beralih ke paragraf yang kedua. Nah, dilihat paragraf yang kedua di awal kalimatnya, yaitu apa? Silahkan dibaca. Nah, ditemukanlah pokok pikiran paragraf kedua, yaitu efisiensi pembakaran tungku jimat. Nah, di sini kan kata-katanya mungkin tidak sesuai ya, tidak sama persis ya, tidak sama persis dengan yang bacaan, karena pokok pikiran itu bisa dengan kata-kata sendiri, tetapi asalkan intinya sama ya. Nah, di dalam paragraf kedua ini kita akan membuat daftar pertanyaan. Kita buat daftar pertanyaan dengan menggunakan kata tanya mengapa. Nah, mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Ya, pasti di sini harus ada jawabannya ya. Kalau kita akan bertanya atau membuat kata tanya, maka harus ada jawabannya juga yang di paragraf kedua. Ini jawabannya adalah teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Nah, apakah ada pertanyaan lagi yang bisa dijadikan pertanyaan atau jawabannya? Nah, jika ada, kita buat lagi dengan kata tanya apa. Pertanyaannya adalah, apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Maka jawabannya adalah suhu dapat ditingkatkan lebih cepat. Setelah tadi Ananda membaca bacaannya, kemudian mengidentifikasi pokok pikirannya pada setiap paragraf, kemudian membuat daftar pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat peta konsep atau yang namanya diagram. Coba dilihat lagi bacaan dan juga pokok pikirannya. Coba dilihat, yang pertama itu kita harus mencari tahu dulu apa judulnya. Apa judulnya? Ya, kita simpan di tengah-tengah ini, yaitu judulnya adalah tungku jimat. Kemudian kita lihat di paragraf pertama ya. Ada berapa pertanyaan di sini? Ada 2 ya. Bisa seperti ini. Nah, bisa ke kanan ya. Pertanyaan yang pertama, apa kepanjangan dari kata jimat? Nah, di sini dituliskan jawabannya saja, yaitu singkatan dari tungku energi jimat ya. Kemudian pertanyaan yang kedua di paragraf yang pertama, siapa yang membuat tungku jimat? Nah, ini panahnya bisa ke kiri ya. Nah, seperti ini. Dan dibuat peta konsep atau diagramnya, yaitu jawaban atas pertanyaan yang kedua di paragraf 1, yaitu dibuat oleh Supriyanto. Nah, setelah itu kita beralih ke pokok pikiran paragraf kedua. Nah, panahnya bisa ke bawah ya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Kita buat diagramnya. Atas jawaban tersebut adalah teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Dan di sini ada satu lagi pertanyaan di paragraf yang kedua. Kita bikin panahnya seperti ini. Nah, pertanyaannya, apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Nah, buat diagramnya dan jawabannya adalah minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Nah, ini namanya peta konsep atau diagram. Agar Ananda lebih paham lagi mengenai membuat peta konsep dan juga diagram, maka Ibu akan memberikan latihan, yaitu Ananda buka buku paket Bu Pena Jilid 5C halaman 51. Setelah dibuka, Ananda akan menemukan bacaan teks yang berjudul Kompor, Komnet, Kompor Tanpa Api. Baca dengan saksama. Kemudian
Jika sudah dibaca, maka buatlah pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks tersebut. Pokok pikirannya ada pada contoh ya. Contoh sebelumnya dicontohkan sama Ibu. Pokok pikiran pada setiap paragraf ditemukan pada awal kalimat. Dan kemudian setelah menemukan pokok pikirannya, buatlah daftar pertanyaannya. Ingat, untuk membuat daftar pertanyaannya harus ada jawabannya pada paragraf tersebut. Setelah membuat pokok pikiran, maka gambarkan diagram atau peta konsep tersebut ya pada contoh sebelumnya ya yang sudah dicontohkan sama Ibu. Silakan dipahami kembali. Selamat belajar. Alhamdulillah pembelajaran bahasa Indonesia hari ini sudah selesai. Semoga Ananda dapat memahami pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas ini dikerjakan ya dan dikirim di assignment channel tematik. Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.